Liburan Mid-Autumn Festival memasuki hari terakhir. CWB menyampaikan cuaca hingga Kamis cerah berawan dan terasa agak gerah. Suhu di setiap wilayah berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius dengan peluang hujan singkat sporadis disertai petir pada sore hari. Sebenarnya bulan purnama tidak muncul pada hari festival pertengahan musim gugur tahun 2014 hingga 2020. Selang 8 tahun kemudian, bulan purnama baru kembali muncul pada tanggal 21 malam ini. CWB menyampaikan kadang hujan petir muncul agak telat di sore hari. Jadi bila sistem awan agak lama hilangnya, waktu untuk menikmati pemandangan bulan perlu diundur sedikit. Peluang melihat bulan semakin malam akan semakin besar. Namun karena langit awan di wilayah Tenggara, Semenanjung Hengchun dan Matsu, warga setempat perlu sedikit keberuntungan untuk melihat bulan. Cuaca beberapa hari mendatang akan mengalami perubahan sejak Jumat tanggal 24 akibat pengaruh menguatnya angin timur laut. Wilayah timur, pesisir pantai utara Keelung dan pegunungan Taipei akan diselimuti cuaca hujan singkat sporadis. Suhu menurun 1 hingga 2 derajat Celcius. Cuaca kawasan lainnya tetap cerah berawan dengan curah hujan singkat sporadis yang disertai petir pada sore hari. Taiwan tidak mencatat penambahan kasus baru lokal, 5 kasus asal luar negeri, dan 0 kasus meninggal pada 21 September. Seorang staf kebersihan bandara terinfeksi oleh varian Delta. Hasil tes 397 orang yang terjaring dalam daftar semuanya adalah negatif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa urutan gen penderita memiliki persamaan tinggi dengan urutan gen kasus penderita positif dari Turki. Hasil investigasi menunjukkan bahwa staf bandara sempat membersihkan kabin pesawat yang ditumpangi oleh penderita asal Turki pada tanggal 7 September, sehingga disinyalir ia terjangkit akibat kontak dengan lingkungan. 可能是有环境上的间接的这个接触哈，那导致说有可能被感染。目前认定是一个同源的病毒。 Hasil pemeriksaan rekaman video pembersihan kabin pesawat menunjukkan bahwa peralatan pelindung yang dipakai oleh staf wanita tersebut memenuhi syarat. Sedangkan 90 penumpang lain yang satu pesawat dengan penderita asal Turki sedang menjalani proses karantina rumah saat ini dan akan menerima tes untuk ketiga kalinya. Jumlah kasus penularan klaster TK Kota New Taipei masih mencapai 33 orang. Di antaranya ada 28 yang terjangkit virus Delta. Karena virus telah menyebar ke dalam bangunan komunitas, tingkat kewaspadaan level 2+ di Kota New Taipei yang semula akan dicabut tanggal 21 akan diperpanjang hingga tanggal 23. Seekor bayi tapir berusia 40 hari di kebun binatang Taipei beranjak keluar dari kandangnya dan langsung menarik perhatian para pengunjung. Ia memiliki bercak totol dan garis pada kulit tubuh yang berbeda dengan warna hitam putih pada ibunya. Bercak ini baru akan berubah saat ia berusia 6 bulan. Bercak ini juga dijuluki sebagai pakaian anak-anak oleh pihak kebun binatang. Sebenarnya ia sempat keluar untuk proses adaptasi lingkungan dan berenang ke pulau di sebelah beberapa hari lalu. Namun karena masih belum kuat, sebagian besar waktunya dilewati dengan terlelap tidur. Karena kelelahan sehari sebelumnya, bayi tapir ini telah terlelap pada pagi hari dan tidak menggubris panggilan ibunya untuk keluar sarapan pagi. Ia sangat energik dan akan bergantung kepada ibunya hingga 1 tahun. Di masa mendatang, ia akan ditampilkan seharian penuh bila kondisi fisiknya telah optimal. Musim dingin Taiwan tidak terasa sangat dingin bagi mereka sehingga mereka dapat beraktivitas sepanjang tahun. Perusahaan Microsoft independen Xiao Ice di Tiongkok telah merancang teknologi robot antropomorfis dengan kemampuan berkomunikasi yang diharapkan dapat menghibur warga yang kesepian di era modern ini. Jumlah pengguna di seluruh dunia telah mencapai 660 juta orang. Saat ini, Xiao Ice telah menguasai 60% pangsa interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan dengan skala terbesar dan teknologi termodern dibandingkan pesaing lainnya. Desain produk berfokus pada tingkat antropomorfisme tinggi untuk mencapai dialog resonan sehingga dapat memenuhi hasrat konsumen. Perusahaan berupaya meningkatkan kemiripan kepribadian dan suara bicara robot. Namun, apa resiko yang timbul dari interaksi manis antara manusia dengan robot ini? Peneliti kecerdasan buatan Universitas Oxford di Inggris menilai bahwa pengguna menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa emosi mereka telah terpuaskan, serta memberi peluang bagi perancang untuk mengumpulkan data pribadi, intim, bahkan kriminal lewat interaksi dengan produk.